ketika Ishak menikahi Ribka, itu usia Ribka masih 3 tahun alias balita gitu ya. Dan ini ngaco sekali, nggak tahu ini motivasinya apa. Apakah ada udang di balik peyek atau batu atau bagaimana ya? Saya nggak tahu, hanya Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didi Juli. Kali ini saya mau menanggapi Ustadz Nandar yang katanya ahli bahasa Yunani dan Ibrani itu. Dimana sekarang dia berulah lagi dan mengatakan bahwa Ishak menikahi Ribka pada waktu Ribka usia 3 tahun. Ini benar-benar tidak masuk akal. Kemungkinan besar ada udang di balik batu dari semua pernyataannya ini. Sebelumnya mari kita saksikan videonya bersama-sama. Ya, pada usia 40 tahun sebagaimana kitab Beresit, kitab Kejadian, kitab Genesis 25 ayat 20 ya, Waihi Yishak ya ben Arba'in ketika berusia 40 itu dia nikahin ibunda Ribka. Ya. Maksud saya menikahi wanita yang bernama Ribka. Ya. Usia 3 tahun ya. 3 tahun, bayangkan. Kelihatan nggak tangan saya? Nah, mana ya? Nah ini. Usia 3 tahun ya Ishak, Nabi Ishak menikahi Ribka. Ya. Adakah ya teman-teman Kristiani bersikap objektif membuli Ishak, Ishak misalnya seperti itu ya. Nauzubillah min zalik, Ishak itu nabinya umat Islam ya. Adakah mereka membuli Ishak padahal Ishak menikahi Ribka pada usia 3 tahun. 3 tahun loh ya. 3 tahun itu seumuran siapa ya? Seumuran. Ya, pokoknya Anda bisa perkiraan sendiri. 3 tahun dinikahi oleh orang Ishak yang berumur 40 tahun. Bayangkan ya, saudara. Ya, bayangkan itu. Sebenarnya video dari Ustadz Nandar ini sangat panjang sekali ya, ada 1 jam lebih. Tapi saya hanya mengambil sedikit saja poin penting yang akan saya bahas. Karena di poin penting ini, Ustadz Nandar mengatakan bahwa ketika Ishak menikahi Ribka, itu usia Ribka masih 3 tahun alias balita gitu ya. Dan ini ngaco sekali, nggak tahu ini motivasinya apa. Apakah ada udang di balik peyek atau batu atau bagaimana ya? Saya nggak tahu, hanya Ustadz Nandar yang tahu kenapa dia mengatakan ini. Dan tadi dia hanya mengutip di dalam Kejadian 25 ayat 20, yaitu dikatakan di sana ketika Ishak menikahi Ribka, Ishak itu berusia 40 tahun. Tapi tidak disebutkan usianya Ribka berapa di dalam ayat ini. Dan dia juga mengutip di salah satu buku, katanya buku ini tulisan seorang rabi Yahudi yang bernama Solomon Ishaki atau siapa, saya lupa ya. Dan rabi Yahudi ini mengatakan bahwa orang Israel itu punya kebiasaan menikahi anak-anak perempuan di bawah umur. Saya jadi penasaran, tadi saya cari-cari di Google gitu, kok nggak ada ya nama orang ini dan judul bukunya ya. Nah, kalau rabi ini mengatakan hal yang demikian, justru saya pertanyakan gitu loh. Karena hukum, adat, dan budaya Yahudi itu memperbolehkan seseorang menikah di usia 18 dan 19 tahun. Jadi aneh kalau ada rabi Yahudi mengatakan ada orang-orang Yahudi yang punya kebiasaan menikahi anak-anak di bawah umur alias balita, apalagi 3 tahun tadi itu ya. Dan ini jelas-jelas nggak masuk akal. Dan bahkan pernyataan Ustadz Nandar ini langsung dibantah mentah-mentah oleh Alkitab. Karena cerita pengambilan Ribka sebagai istrinya Ishak tadi itu ditulis lengkap di dalam Kejadian pasal 24. Nah, kalau dikatakan tadi oleh Ustadz Nandar Ribka usianya 3 tahun, itu nggak masuk akal dan juga menentang isi Alkitab itu sendiri. Mungkin nanti kan mereka rame di komen bilang, kan memang Alkitabmu sudah direvisi, sudah dipalsukan gitu. Sudah tahu Alkitab direvisi dan dipalsukan, masih aja cari referensi di dalam Alkitab. Lucu ya. Nah, tadi dibilang
Ribka usia 3 tahun. Mari kita simak baik-baik. Benarkah Ribka usianya 3 tahun ketika dia dinikahi oleh Ishak? Nah, dikatakan di dalam pasal 24, itu Ribka sedang membawa buyung air ke sumur. Dan sumur itu letaknya jauh. Anak usia 3 tahun yang mana yang dia bisa membawa buyung yang begitu besar di bahunya untuk diisi air. Dan dia bolak-balik rumah sumur. Apakah ada? Jadi ini nggak masuk akal kalau dia katakan Ribka itu usianya 3 tahun. Ngaco ini, benar-benar ngaco. Kemudian juga di sini dituliskan di dalam pasal 24, Ribka itu bercakap-cakap dengan hambanya Abraham itu tadi, itu selayaknya orang dewasa. Nggak mungkin ada seorang anak yang bisa bercakap-cakap seperti seorang dewasa. Apalagi anak usia 3 tahun ya. Dulu anak saya usia 3 tahun aja ya. Kalau masih diajak ngomong, kalau saya ajak ngomong, istri saya ajak ngomong, itu kadang nggak nyambung gitu kan. Atau ngomongnya juga belum begitu jelas. Tapi ini ngomongnya benar-benar perkataan seorang yang sudah dewasa. Jadi nggak mungkin si Ribka ini usianya 3 tahun. Kemudian di dalam pasal 24 juga dikatakan di sana bahwa anak gadis yang masih perawan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Kalau anak usia 3 tahun, nggak mungkin dia dipanggil anak gadis. Anak usia 3 tahun itu dipanggilnya balita, gitu loh ya. Kok lucu sekali ya. Padahal Alkitab itu sudah jelas-jelas diceritakan dengan sejelas-jelasnya, dengan bahasa Indonesia yang sangat sederhana. Kalau bahasa Indonesia yang sangat sederhana aja nggak ngerti, bagaimana bisa mengerti bahasa aslinya, Alkitab, bahasa Ibrani dan Yunani. Jadi saudara-saudaraku, teman-teman semuanya jelas ya, bahwa Ribka ketika dia dinikahi oleh Ishak, itu dia sudah dewasa. Bukan 3 tahun seperti yang dikatakan oleh Ustadz Nandar. Karena Alkitab sudah menceritakan dengan sangat jelas. Ini jawaban dari saya. Semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.